Don't ask what the religion can do for you. Don't ask what the mosque can do for you. Jangan bertanya apa yang sudah agama ini berikan kepada saya. Jangan bertanya apa yang sudah masjid ini berikan kepada saya. But ask to yourself. Tapi tanyalah pada dirimu, what have you done for your mosque? Apa yang sudah kau lakukan untuk masjidmu? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid Baitul Muslimin, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tetap setia dan tidak berkhianat kepada Allah. Karena Allah yang kita sembah telah banyak mencurahkan anugerahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Kalau bukan karena anugerah Allah itu, tentu saja saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa berfikir, berkarir dan berzikir di tempat ini kalau tidak karena Allah. Karena itu, pujilah Allah, besarkanlah namanya, sujudlah kepadanya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga jika kita mati nanti, kita mati dalam keadaan beragama Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan
di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Masih dalam suasana memperingati Isra wal Mi'raj dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan Jumat pada siang ini ada hikmah yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah menceritakan bahwa Nabi bertolak dari masjid menuju ke masjid. Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian setelah itu Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Setelah beliau membangun masjid, 2-3 hari kemudian beliau pindah di suatu perkampungan. Sebelum beliau sampai di Madinah, beliau melaksanakan Jumatan. Beliau mendirikan masjid juga, meskipun hanya secara sederhana. Kemudian setelah beliau berada di kota Madinah, beliau pun membangun masjid. Jadi kalau kita lihat dari catatan sejarah, bangunan masjid yang dibangun oleh Nabi selama beliau hijrah sampai di Madinah itu 3 bangunan masjid. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya masjid dalam mengisi roda kehidupan umat Islam. Masjid oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam sebuah hadits qudsi, inna buyuti fil ardil masajid, sesungguhnya rumah-rumahku yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dengan kata lain, masjid-masjid dan musola-musola itu adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna zuwari fiha ummaruha, dan orang-orang yang berduyun-duyun mendatangi masjid, mereka adalah tamu-tamu daripada Allah. Saya, bapak dan saudara dan anak-anakku sekalian yang datang ke rumah Allah untuk sholat pada hari ini adalah tamunya Allah. Kalau kita bertamu ke rumah orang aja harus ada sopan santunnya, harus ada tata keramanya, apalagi masuk di rumah Allah. Masuk ke rumah orang kadang kita copot sendal. Masuk di rumah Allah juga harus copot sendalnya. Masuk di rumah Allah, penghormatan pertama kepada rumah Allah adalah dengan memberikan penghormatan, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yakni sunat tahiyatul masjid. Meskipun khotib lagi khutbah, kalau jamaah yang masuk belum melaksanakan sholat sunnah, laksanakan dulu sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Lanjutan daripada hadits qudsi itu adalah kata Allah, fatuba liman tatahhara fi baitihi wa zarani fi baiti. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan dirinya dari rumah. Dari rumah dia sudah mandi, dari rumah dia sudah berwudu, kemudian dia menggunakan pakaian yang terbaik menurut perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Khuzu
zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbagus, yang terbaik. Maaf, bukan yang termahal, yang terbaik dan yang terbagus ketika engkau memasuki masjid. Ini artinya pendidikan dari Allah. Kalau kita sebagai tamu menghormati Allah yang sudah ngasih rizki sama kita, datang ke masjid pakai yang terbaik, pakai yang terbagus. Jangan kita sholat Jumat datang ke masjid pakai kaos oblong doang atau pakai kaos yang ada reklamenya sehingga mengganggu orang yang sholat. Begitu orang di belakang kita takbir Allahu Akbar, dia lihat ke depan ada tertulis kopi cap kapal api. Yang merusak sholatnya adalah kita. Karena Allah menyuruh kita pakai yang terbaik dan terbagus, bukan yang termahal. Itu etika masuk rumah Allah. Kita ke kelurahan saja, kalau pakaian tidak bagus, pakaiannya seronok, diusir, suruh pulang, tidak akan dilayani. Ini yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Penghormatan kita kepada Allah yang telah memberikan rizki sama kita, yang telah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Lalu Allah lanjutkan, wa haqqa 'alal muzawwari ay yukrima zairahu. Menjadi kewajiban bagi orang yang didatangi untuk menghormati orang yang mendatangi. Artinya Allah telah mewajibkan dirinya untuk menghormati kita yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah sudah mengundang kita dan kita datang memenuhi panggilan Allah itu. Insya Allah kita keluar dari masjid, Allah akan penuhi apa yang kita minta kepada Allah. Contoh sederhana saja saudaraku sekalian, kalau kita diundang sama tetangga tahlilan, kita datang pertama, kita bantu kegiatan di dalam tahlilan, kita pulang yang terakhir. Semua orang yang datang memenuhi undangan dari tuan rumah pasti dikasih besek. Semua pulang pasti membawa besek, minimal satu-satu. Tapi orang yang datang lebih awal dan pulang paling terakhir dan membantu untuk melancarkan aktivitas pada saat tahlilan di rumah, pasti beseknya beda. Pasti beseknya minimal 2 dikasih. Begitulah juga dengan kita yang berkontribusi di masjid ini. Tadi telah disampaikan oleh MC kita bahwa mambana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, masjid itu rumah Allah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surganya Allah. And the Lord our God will never betray His promises. Allah Tuhan kita enggak akan pernah ingkar dengan janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janji-janjinya. Janji Allah itu adalah pasti. Oleh karena itu, kepada jamaah sekalian, mari, kepada siapa lagi bangunan masjid ini kita titipkan? Kalau bukan kepada kita, saudara-saudaraku yang berada di lingkungan masjid ini. Jangan berharap orang dari lingkungan lain yang akan memakmurkan masjid kita, kecuali kita sendiri. Don't ask what the religion can do for you. Don't ask what the mosque can do for you. Jangan bertanya apa yang sudah agama ini berikan kepada saya. Jangan bertanya apa yang sudah masjid ini berikan kepada saya. But ask to yourself. Tapi tanyalah pada dirimu, what have you done for your mosque? Apa yang sudah kau lakukan untuk masjidmu? Jangan nanti
Sepanjang umur hidup kita tidak punya kontribusi terhadap masjid ini, lalu ketika mati baru diantar ke masjid. Andai kata Allah mewujudkan malaikat penjaga pintu-pintu masjid dan musola itu untuk berubah wujud jadi manusia, mungkin dia usir kita keluar, jangan disolatin di sini. Seumur hidup nggak pernah sholat di sini, udah jadi bangke baru dibawa ke sini. Keluarkan dia dari sini. Jadi mari Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, masjid adalah rumah Allah. Dan jika kita mengaku sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita berkontribusi. Janji Allah di dalam hadits yang lain, sab'atun yuzillihumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan diberikan suaka oleh Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan Allah, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya selalu rindu dan terpaut kepada masjid. Masjid bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah seumpama ikan dengan air. Ikan itu dia tidak akan bisa lama hidup kalau dia sudah dikeluarkan dari kolam atau dari air. Begitulah orang yang beriman, dia tidak akan betah jauh dari masjid. Dia akan merasa tentram dan damai tatkala dia berada di dalam masjid. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah, sebagai penutup daripada khutbah Jumat saya pada siang hari ini, saya ajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk merenungkan sebuah pesan dari Allah agar kita renungkan bersama. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, inni ahammu bi azabi ibadi. Kalau melihat perbuatan manusia, perilaku manusia, omongan manusia yang ada di dunia ini, kadang-kadang aku mau menjatuhkan azab untuk mereka. Udah salah tapi bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Udah salah tapi tetap saja nyengir dengan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Berbuat kemungkaran tak malu di depan masjid, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan kadang-kadang melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan panggilan Allah. Tatkala Allah berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itulah seruan agung yang oleh agama menjadi sunnah muakkad untuk dibacakan pada setiap bayi muslim yang lahir. Setiap kita lahir ke dunia disambut dengan panggilan azan dan dibisikkan ke telinga kiri dengan panggilan qomat. Karena hidup kita itu sementara antara azan dan qomat. Azan adalah panggilan Allah yang sangat agung. Azan adalah panggilan Allah yang menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Berapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengarkan kemerduan suara azan. Seindah apapun lolongan anjing, tidak akan bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Maka alangkah naifnya kalau kita menyamakan panggilan azan dengan lolongan suara anjing. Kalau sampai orang Islam tidak terluka hatinya, imanmu perlu dipertanyakan. Kalimat itu juga yang akan mengiringi kita tatkala kita masuk kubur di Budi Dharma.
Berapa banyak orang yang meneteskan air mata saat dia masuk di kuburan dan diiringi suara azan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hidup di akhir zaman ini, kita orang Islam diibaratkan oleh Rasulullah seperti memegang bara. Beragama di akhir zaman itu seperti menggenggam bara. Bara api kita pegang, melepuh tangan, tapi kita lepas, api neraka siap menggenggam kita. Itulah kondisi. Mendengarkan kata-kata yang menyakitkan. Kalau kata-kata itu keluar dari bibir daripada orang Nasrani, orang Yahudi, wajarlah. Tapi kadang-kadang kata-kata itu keluar dan meluncur dari bibir-bibir orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak menurunkan azabnya untuk kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Dijelaskan oleh Rasulullah lewat hadits qudsi, lanjutan dari hadits qudsi yang saya sampaikan tadi. Fanzuru ila umaril masajid. Tetapi ketika aku melihat banyak orang Islam yang berduyun-duyun menuju ke masjid, memenuhi panggilanku untuk mengerjakan solat. Wajulasail Qur'ani, masih ada orang-orang yang duduk membaca Al-Quran, duduk ngaji, kemudian mereka membahas Al-Quran itu, mereka pelajari dan mereka amalkan. Wawildanil Islami, dan masih banyak anak-anak orang Islam yang duduk ngaji di masjid-masjid, duduk ngaji di musolla-musolla. Karena mereka inilah fayaskunu ghadabi, maka aku tidak menjatuhkan azabku atau reda kembali amarahku. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kepada orang-orang yang rajin ke masjid untuk menegakkan sholat, kepada orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis-majelis taklim, dan kepada anak-anak kita yang duduk untuk belajar Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan masjid ini akan menjadi satu pilar di lingkungan kita dalam menjaga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ditimpakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.